Ya, Bu. Saya Desmalia Putri SPD dari UPT SDN 01 Taman Asri, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya Sukistiono dari UPT SMP Negeri 5 Banjit. Saya Busutio Haryono dari SMK Negeri 2 Banjit. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Waikanan, Lampung akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sis. Apa kabar, Bu Des? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi Bu Des, sebelum kita melakukan supervisi, kita berbincang-bincang dulu ya, Iya, Pak. mengenai rencana Ibu untuk melakukan coaching. Iya, Pak. Baik Ibu, kita diskusikan dulu instrumen penilaiannya dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Ibu Pak. sudah ada ya? Sudah, Pak. Baik Ibu Des, ngomong-ngomong nih, apa tujuan pembelajaran coaching yang ingin Ibu capai kali ini? Yang jelas saya ingin meningkatkan kompetensi coaching saya, Pak. Oh iya. Baik, dalam area pengembangan kompetensi yang mana itu Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, Pak, dan membuat pertanyaan berbobot, Pak. Ya, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching berupa menjadi pendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Baik Ibu, supaya kita tahu nih bahwasanya kompetensi Ibu sudah mencapai tujuan atau belum, apakah Ibu sudah membuat indikator ketercapaian tujuan? Sudah, Pak? Oh ya, bisa disebutkan Bu? Bisa, Pak. Indikatornya saya mampu memahami persoalan yang dihadapin coaching, mampu membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya. Itu sih Bu ya. Iya. Baik, berikutnya Ibu, kalau kita buat 4 level kategori ya, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot yang Ibu miliki sekarang ini pada level yang mana? Saya rasa pada level cukup, Pak. Cukup Bu ya? Iya. Baik. Selanjutnya pada pengembangan ini Ibu ingin mencapai level berapa? Saya ingin meningkatkan hingga level baik, Pak. Baik ya, oke, cukup, baik. Selanjutnya Ibu, untuk mencapai level baik tentu Ibu memiliki daya dukung ya. Nah, daya dukung, kemampuan yang memang sudah dilatih. Nah, hal-hal apa yang bisa Ibu gunakan sehingga bisa mencapai tujuan tersebut? Saya sudah bisa membaca apa yang saya lakukan, Pak, menyimak aktif dan belajar membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, Oke. Baik ya, jadi Ibu sudah memiliki kemampuan sebagai modal untuk mengembangkan kompetensi. Berikutnya Ibu, apa strategi yang telah Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? saya berusaha mencoba menghadirkan kehadiran penuh, dan saya juga menyiapkan alur tirta yang kemudian dapat dikembangkan menjadi pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya. Jadi itu persiapan yang sangat bagus ya, strategi yang memang bisa Ibu gunakan Bu ya. Iya. Baik, kapan Ibu melaksanakan praktik coaching? Insya Allah saya jadwalkan Kamis, Pak. Kamis Pak, Ibu ya. Iya. Oke, insya Allah Bu, pada hari itu insya Allah saya juga siap hadir di kelas Ibu untuk bersama-sama mengikuti atau mengobservasi coaching yang Ibu laksanakan. Iya. Oke. Selamat menyiapkan semuanya Bu, semoga Iya, Pak. berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Pris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Pris sore ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini semua atas izin Allah ya Pak ya. Kita Betul, bisa Bu. bertemu pada sore ini. Gimana ini Pak sore ini? Apa yang ingin Bapak ceritakan pada saya? Ini Bu, jadi di sekolah kami itu ada siswa kita ini sebenarnya males dia, tapi kok ada hubungannya dengan minat belajar atau semangat belajar. Jadi siswa itu kalau dikatakan males banget itu enggak ya. Dia jarang masuk sekolah Bu. Ya, jadi ketika di pelajaran saya itu, ketika saya jelaskan, saya tanya gitu kan, setelah 2 jam
pelajaran, dia tuh pusing jawabannya. Gitu. Marcel, gimana? Waduh Pak, pusing. Nah, seperti itu. Iya Pak ya. Jadi Pak Pris merasa bingung anak-anak ketika ditanya jawabannya pusing atau pening Pak ya? Sebenarnya nggak bingung Bu, tapi karena ini ketika di lapangan terjadi, ya ini jadi suatu permasalahan Bu. Ya akhirnya harus saya curahkan kan. Bagaimana saya mencari siapa yang bisa membantu seperti itu. Boleh saya tahu Pak Pris mengajar materi apa Pak di sekolah? Saya kebetulan guru otomotif. Saya memang guru SMK. Jadi pelajaran dasar-dasar otomotif itu yang konsentrasinya materinya adalah pengukuran. Oh, Gitu kan. Ya. berkaitan dengan matematika Pak ya? Padahal ini materi otomotif yang berkaitan dengan ilmu matematika, penghitungan seperti itu ya Pak ya? Iya Bu, jelas ada keterkaitan dengan pelajaran matematika, fisika, dan ya ilmu-ilmu perhitungan yang lain. Oh, Iya. baiklah Pak ya. Jadi Bapak di sini merasa bingung mengenai jawaban anak setelah diajarkan materi dasar-dasar otomotif yang ada, perhitungannya mereka masih bingung gitu ya Pak ya? Nah, betul Bu. Jadi saya mau mencari, minta tolong, mungkin nanti ada solusi bagaimana. Ya, karena selama ini saya butuh rekan untuk saya cerita. Nah, apa sih yang Pak Kris harapkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Saya berharap jadi siswa itu keinginan belajarnya itu meningkat, kemudian ketika belajar itu tidak ada lagi kalimat pusing gitu. Bapak itu ingin anak-anak di kelas bahagia ya Pak ya, ketika mengajar anak-anak itu bahagia begitu kan Pak ya, ceria kayak gitu ya Pak ya? Oh, betul sekali Bu, itu pengennya gitu kan. Menurut Pak Kris, anak yang semangat belajar dengan Pak Kris itu ciri-cirinya seperti apa Pak? Nah, yang semangat belajar itu ciri-cirinya itu ketika saya berangkat kan dari kantor, gitu kan. Saya menuju ke kelas. Jadi siswa itu sudah nyambut di luar, Pak Pris datang, gitu kan. Jadi mereka sudah ada antusias, senang gitu. Kemudian ketika saya memberikan materi pelajaran, saya bertanya kepada mereka, dia menjawab. Kemudian dari kejauhan saya memberikan pertanyaan dengan yang lain, yang satunya senyum-senyum, dia ketawa-ketawa. Berarti anak itu bisa. Kemudian suruh maju, saya berikan pertanyaan, mereka berebut. Nah, gitu. Oh baik, berarti menurut Pak Kris belajar itu responnya aktif ya Pak ya di kelas. Ketika ditanya semangat menjawab, kemudian ketika diberikan pertanyaan soal semangat untuk menjawab dan mudah diberikan instruksi. Seperti itu ya Pak ya? Betul Bu, ya. Nah itu ciri-ciri yang Bapak harapkan seperti anak yang di kota tadi ya menurut Bapak ya? Iya Bu, memang iya. Karena itu di kampung, ya tentunya sangat berbeda kan dengan anak yang di kota, gitu kan. Gitu Bu. Ya kalau kita berikan skala 1 sampai 10, kondisi anak-anak di kelas Bapak saat ini diberi nilai berapa menurut Bapak? Kalau melihat dari antusias anak itu kan dari sekitar itu nggak bisa semua Bu. Tapi ya anak yang merasa pusing semuanya, tapi kan nggak mungkin. Ya kalau memang saya harus memberikan penilaian itu dari persentase tersebut, angkanya itu di angka 8. Ya. 8 ya Pak ya. Itu sudah minimal anak itu sudah menyenangkan di kelas ya Pak ya, responsif dan aktif seperti itu ya Pak ya. Sudah cukup. Ya namanya tingkat di kampung lah ya, itu cukup lah. Ya menurut Bapak ideal mengajar Bapak di kelas itu supaya anak bisa aktif, angka 8 itu menurut Bapak seperti apa Pak? Sebenarnya bisa Bapak ceritakan, Bapak mengajar seperti apa harapannya? Kira-kira yang bisa mengajar ideal seperti ini agar anak bisa mencapai 8 gitu Pak? Ya anak lebih bersemangat lagi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, anak lebih bersemangat lagi. Jadi pantang kendor lah. Itu dari hal-hal yang sudah saya ceritakan tadi itu. Iya.
Oke. Bapak sebelumnya memberi jam pelajaran lumayan ya Pak ya, 4 jam sampai bosan anak di kelas Pak. Bapak sudah bawa alat ke kelas tapi mereka belum menunjukkan respon yang baik, itu gimana itu Pak? Ibu ini diam-diam memperhatikan saya juga, sampai jam pelajaran aja diperhatikan ya. Memang benar Bu, jadi 4 jam itu, yang 2 jam itu saya gunakan untuk pengetahuan Bu, ya, pengetahuan. Kemudian yang 2 jam lagi itu sebenarnya saya pergunakan untuk praktek. Kira-kira Pak Pris untuk mendapatkan posisi keaktifan anak, apakah Bapak sudah lakukan tindakan apa Pak yang Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan itu Bu, tindakan itu adalah saya menerangkan dengan anak dan saya mengajarkan kepada anak lain yang sudah bisa, kemudian mereka untuk kolaborasi, jadi rekan sejawat mereka untuk belajar. Kemudian setelah itu Bu ya, mereka kemudian saya bawa ke lab. Nah pada kegiatan ini juga Bu, saya melibatkan toolman Bu ya. Toolman itu untuk membantu saya ketika dia dari lab untuk ke kelas, untuk mobilisasi alat gitu Bu. Oh, Masya Allah Pak. Berarti Bapak sudah merencanakan bahwa 2 jam Bapak memberikan materi, pemaparan, dasar-dasar otomatis seperti itu Pak ya. 2 jam akan bawa ke lab ya Pak ya, maksudnya Pak ya. Iya, iya. Mungkin ada solusi lain Pak yang ingin Bapak terapkan selain membagi waktu tadi, teori 2 jam, kemudian praktek 2 jam, mungkin ada yang lain Pak? Ya, saya kan bukan sering ya, setelah pengetahuan sudah selesai, saya menjadikan anak itu, ayo kita nanti setelah ini kita ke lab. Maksud saya itu bukan hanya PHP aja sama anak, jadi ini benar-benar dilakukan gitu. Jadi Bapak ingin benar-benar mengajak mereka untuk bisa mengukur benda-benda di lab ya Pak ya. Sebelumnya Bapak hanya bercerita saja, nanti kita ke lab gitu ya. Iya Bu, iya benar. Ya, alhamdulillah saya kalau ngobrol dengan ibu ini ya tambah semangat Bu. Mungkin solusinya nanti Bapak bagikan baju praktek ya Pak ya. Ya, bisa jadi seperti itu Bu. Dengan itu alhamdulillah ya, secara ini apa, beban saya menghadapi siswa, saya katakan sampai jadi beban Bu. Artinya kan saya pening, pusing gitu kan. Makanya saya cerita dengan ibu, alhamdulillah sudah terbuka semua Bu ini Bu. Alhamdulillah, terima kasih sekali sudah saya ceritakan tadi itu Bu. Mungkin ada seseorang yang Bapak ajak bekerja sama agar apa yang Bapak rencanakan ini terwujud Pak? Iya Bu, tadi saya sampaikan juga ada toolman Bu tadi, Oh, iya. yang bantu saya. Selain itu Pak ada rekan sejawat apa? Paling ngadu dengan teman saya namanya yang deket itu kan Desmalia, nanti saya ceritakan, ya mungkin bisa bantu saya juga nanti dulu ya. Kira-kira kapan Pak rencana yang sudah Bapak susun ini akan Bapak laksanakan? Itu kan ada di hari Rabu saya mengajar tuh, materi selesai tuh besok karena ini semester kan di akhir, jadi Sabtu besok harus sudah saya laksanakan. Masya Allah Pak, semoga Allah mudahkan ya Pak ya, hari Sabtu bisa segera selesai apa yang Bapak rencanakan. Pokoknya anak-anak lebih semangat lagi Pak ya, praktek ke lab ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak ya sudah bercerita kepada saya, mau berbagi solusi, karena ini insya Allah akan menjadi pengalaman saya Pak. Ibu Desma luar biasa ya. Tadi saya amati jalannya supervisi sudah baik. Alhamdulillah Pak, terima Oke. kasih. Jadi setelah supervisi ini kita perlu ngobrol-ngobrol Bu ya. Iya Pak. Tentu Ibu telah merefleksi dan telah memiliki rencana tindak lanjut. Oke, kita mulai saja percakapan ini. Ibu untuk mengingat kembali apa yang menjadi tujuan pengembangan kompetensi ini Bu? Oh, tujuan saya Pak ingin meningkatkan kompetensi inti menyimak aktif dan membuat pertanyaan berbobot Pak. Oke Ibu, bagaimana indikator pencapaiannya? Indikatornya mendengar aktif, saya mampu menyimak, menghasilkan rasa yang baik Pak. Oke. Jadi Bu Desma berdasarkan indikator pencapaian tersebut, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapainya?
Ya, untuk meningkatkan keterampilan menyimak selama coaching, Pak, saya mampu menghindari kemampuan buruk kepada coaching, saya mampu menyimak coaching, saya memberikan apresiasi kepada coaching, dan menggali informasi dari masalah coaching tersebut, Pak. Iya, wah, luar biasa Bu ya. Ibu berdasarkan yang Ibu terangkan tadi, apakah Ibu mampu mencapai level yang telah Ibu tentukan? Iya, Pak, saya sudah berada di level baik, Pak. Level baik Bu ya. Iya. Bisa Ibu jelaskan mengapa Ibu bisa mencapai level tersebut? Saya adalah mencapai indikator dalam hal ini menjadi pendengar aktif, Pak, dan menghargai saat coach berbicara, tidak menghakimi dan asosiasi, mampu memecahkan masalah yang dihadapi coach tersebut, Pak. Ya. Baik Ibu, itu catatan Ibu ya. Saya juga di sini memiliki catatan Bu, catatan selama observasi. Boleh saya bacakan Bu? Boleh, silakan, Baik. Pak. Yang pertama Ibu, saya mengamati Ibu tadi, Ibu mampu hadir sepenuhnya ya. Tandanya Ibu bisa memahami apa yang menjadi persoalan dari Bapak Pris tadi. Ibu juga mampu membuat pertanyaan reflektif, stimulatif, dan eksploratif, sehingga Pak Pris bisa menggali informasi kompetensi dirinya untuk mencapai solusi. Nah, Ibu setuju dengan pendapat saya ini? Alhamdulillah, setuju, Pak. Setuju ya. Selamat Ibu ya. Iya, Nah, Pak. namun Ibu di sisi lain, saya melihat beberapa hal yang masih bisa Ibu kembangkan ke depan. Saya amati Ibu tadi memberikan solusi. Bahasanya mendikte Pak Pris supaya bisa memberikan seragam kaos praktik gitu ya. Itu sebenarnya tidak perlu disampaikan, kan? Nah, yang kedua, mengulang pertanyaan. Perlu Ibu lingkari, tandai pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, perlu Ibu conteng. Iya, Pak. Kemudian Ibu untuk meningkatkan pemahaman kita supaya nggak lupa juga, jangan lupa Bu menuliskan kata kunci. Iya, Pak. Ya, saya perhatikan Ibu dari tadi awal sampai dengan akhir coaching dengan Pak Pris, kok penanya tidak digerakkan. Jadi kita perlu semua Bu ya. Baik Ibu, bagaimana menurut Ibu pendapat saya ini? Insya Allah akan saya tingkatkan lagi, Pak. Oke, jadi menurut Ibu itu memang perlu tingkatkan Bu ya? Iya. Oke, kapan itu Bu? Insya Allah lusa, Pak. Oke, lusa. Oke, ya. Lusa. Ada pihak lain yang ingin Ibu ikut sertakan? Insya Allah saya akan melibatkan rekan sejawat saya. Oke, siap, luar biasa Ibu. Oke Ibu Desma, kita sudah di akhir coaching nih. Sebagai penutup, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita? Alhamdulillah, Pak, saya mampu meningkatkan menyimak aktif dan membuat pertanyaan berbobot, dan saya akan tidak boleh memotong pertanyaan coach, Pak. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu Desma telah mampu menilai diri, potensi-potensi yang sudah berkembang, potensi-potensi yang bisa ditingkatkan lagi. Saya yakin ke depan Ibu bisa meningkatkan kompetensi inti coaching ini untuk memberdayakan diri dan meningkatkan kinerja. Iya. Selamat Ibu, selamat berproses untuk menjadi agen perubahan. Dan saya yakin dengan kehadiran Ibu di sekolah ini akan lebih maju untuk mencapai tujuan sekolah. Iya, Pak. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak ya.